Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ورسول بعده اللهم صل وسلم على نبينا وحبيبنا مصطفى محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين اللهم علمنا بما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك عليم حكيم اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن سهلا إذا شئت اللهم فقهنا في دينك وارزقنا عملا نتعلم warzuqna ikhlasa fi qawli wal amal warzuqna ilman nafi'an ya rabbal alamin. Thumma ma ba'du, fa ya ayyuhal muslimun ibadallah ahibati fillah a'azani Allah wa iyyakum jami'an. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang kembali memberikan kepada kita anugerah yang sangat banyak, kenikmatan yang sangat melimpah. Salah satunya adalah kenikmatan iman, Islam, dan juga kelapangan yang Allah berikan kepada kita, yang mana dengan fadluhu wa rahmatuh, dengan kemuliaannya dan keutamaan darinya, kita kembali mampu melaksanakan kewajiban dari kewajiban-kewajiban kita sebagai hamba Allah, yaitu melaksanakan salat maghrib secara berjamaah. Ikhwani wa akhwati fillah, a'azani Allah wa iyyakum. Dan perkara yang penting untuk juga selalu kita syukuri adalah tatkala Allah Subhanahu wa taala memudahkan langkah-langkah kaki kita, memudahkan sarana dan prasarana untuk kita mampu belajar agamanya Allah Subhanahu wa taala, untuk kita mampu tafaqquh fi dinillahi Subhanahu wa taala. Yang dimaksud di dalam tafaqquh fi dinillah atau belajar agama adalah mempelajari kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini adalah termasuk dari perkara yang sangat mulia, perkara yang sangat agung, yang hendaknya kita semua, terkhusus dan seluruh kaum muslimin secara umum, untuk memberikan al-ihtimam, perhatian, dan juga al-hirs, semangat untuk selalu memberikan waktu yang banyak untuk bisa tafaqquh fi dinillahi ta'ala. Dikarenakan Al-Quran dan Sunnah adalah sebuah jalan yang Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkannya bagi kita untuk selalu mempelajarinya. Sebagaimana Allah mengatakan, inna hadha sirati mustaqima fattabi'uh wa la tattabi'as subul fatafarraqa bikum an sabili. Kata Allah, ini adalah jalanku. Inna hadha sirati mustaqim fattabi'uh, maka ikutilah jalan ini. Yang dimaksud dengan jalan yang
diinginkan oleh Allah dalam ayat ini adalah kitabullah dan sunnah Nabi SAW. Inilah jalan yang mana para salafun saleh berada di atasnya, meniti perjalanan ini. Dan ini pula yang setiap hari kita minta kepada Allah, paling minimal 5 kali setiap waktu. Sebagaimana kita mengatakan ihdinas siratal mustaqim, ya Allah berikan kepada kami jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu jalan orang-orang yang telah engkau berikan nikmat kepada mereka. Yang dimaksud adalah para sahabat. Maka kewajiban bagi kita adalah senantiasa tafaqquh fi dinillahi ta'ala, mempelajari agamanya Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu mempelajari Al-Quran dan sunnah Nabi SAW. Dan ini pula yang diperintahkan oleh Nabi kita untuk kita berpegang teguh dengannya. Sebagaimana di dalam sabda Nabi SAW, taraktukum amraini in tamassaktum bihi lan tadillu abada. Aku tinggalkan bagi kalian 2 perkara. Kalau kalian berpegang teguh dengannya, kalian tidak akan pernah tersesat selama-lamanya. Nabi menjelaskan kitabullah wa sunnati. Yang dimaksud adalah kitabnya Allah, yaitu Al-Quran, kalamullah, dan sunnah Nabi SAW. Maka seorang muslim wajib untuk mempelajarinya, wajib untuk memberikan al-ihtimam, perhatian yang lebih, perhatian yang banyak kepada mempelajari Al-Quran dan sunnah Nabi SAW. Nah, karena dengan kita mempelajari keduanya, maka akan terang bagi kita mana yang hak dan mana yang batil, mana yang al-huda dan juga ad-dalal, mana yang dia itu adalah petunjuk dan mana yang itu adalah kesesatan. Dan kita pun juga akan mengetahui mana yang sunnah dan mana yang bid'ah, perkara yang sunnah dan perkara yang mengada-ada di dalam agama. Maka dengan mempelajari keduanya, kita akan selamat ma'asyiral muslimin. Maka kemuliaan di atas kemuliaan tatkala Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita anugerah, memberikan kepada kita kesempatan untuk bisa berkumpul tafaqquh fi dinillahi subhanahu wa ta'ala. Dan ini salah satu tanda kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala inginkan kepada kita. Sebagaimana Nabi SAW menyatakan di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim dari sahabat Muawiyah bin Abi Sufyan, kata Nabi SAW, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah inginkan bagi seseorang kebaikan, Allah akan pahamkan baginya perkara agamanya. Mafhum mukhalafah dari hadis ini, maka barang siapa yang Allah tidak inginkan kebaikan, dan kebaikan yang dimaksud di sini adalah kebaikan secara umum, karena konteks di sini berada pada konteks na'am nakirah fi siyaqi syart. Maka maksud dari ayat atau hadis ini adalah kebaikan dunia dan juga kebaikan akhirat secara umum. Kalau kita menginginkan kebaikan apapun, maka jalannya adalah tafaqquh fi dinillahi ta'ala. Dan mafhumnya, seorang yang tidak diberikan tafaqquh, diberikan pemahaman dalam agama, maka Allah belum menginginkan kepadanya kebaikan. Dan di dalam sebuah riwayat juga Nabi SAW menjelaskan tentang kemuliaan seorang yang datang untuk belajar di rumah dari rumah Allah. Kata Nabi SAW mengatakan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Hakim di dalam kitab Mustadrak beliau, Nabi SAW mengatakan, man ghada ilal masjid la yuridu minhu illa liyutalliba al-khair aw liyu'allimah illa kana lahu ajrun ka ajri hajin tama hajatuh. Barang siapa yang pergi ke masjid dan tidak lain dan tidak bukan dia hanya menginginkan kebaikan atau mencari kebaikan darinya, untuk sholat, untuk berzikir,
untuk mengingat Allah, membaca Al-Quran, talabul ilmi, tidak lain dan tidak bukan untuk itu, atau untuk mengajarkan kebaikan pula, maka bagi dia, kata Nabi, pahala seperti pahala seorang yang haji, sempurna hajinya. Ini kemuliaan bagi seseorang yang mampu untuk tafaqquh fi dinillah dan belajar agama Allah Subhanahu wa taala. Dan banyak dari keutamaan yang lain, ma'asyiral ikhwah wal muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dan salah satu dari ilmu yang patut untuk selalu kita pelajari, kita perdalam, dan kita selalu berikan al-himmah, ya, semangat di dalam mempelajarinya, adalah ilmu-ilmu yang berkaitan tentang al-i'tiqad, keyakinan, akidah, tauhid, perkara iman. Maka ini adalah bidang ilmu yang penting untuk selalu kita pelajari. Karena perkara al-i'tiqad, keyakinan adalah sebuah ilmu yang tidaklah berhenti tatkala kita berhenti dari sebuah madrasah atau sebuah halakat ilmiah dari satu syekh ke syekh yang lain. Tidak, tatkala kita selesai kemudian kita berhenti, tidak. Ilmu akidah adalah ilmu yang harus selalu kita pahami, harus selalu kita perdalami, dan harus selalu kita tanamkan di dalam diri kita. Karena dengan ilmu inilah sebuah amal itu diterima, dan dengan ilmu inilah sebuah amalan itu akan mendatangkan kebaikan. Naam, akan bertambah keutamaan dari ilmu tersebut. Maka seorang muslim harus untuk selalu tafaqquh di dalam masalah perkara al-i'tiqad, mempelajari tentang asma wa sifatullah, ya, nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, mempelajari tentang tauhid, dan mempelajari tentang perkara-perkara al-ghaibiyah yang harus diyakini dari perkara-perkara yaumul qiyamah, atau dari perkara-perkara yang telah terdahulu yang harus selalu kita pelajari dan kita pahami, agar menjadikan ibadah kita adalah ibadah yang berkualitas, ibadah yang memiliki keutamaan, kemuliaan. Karena dengan itulah Allah akan mengangkat seorang yang berilmu. Maka pada kesempatan yang mulia di malam kali ini, walaupun jadwal kita mendadak, tapi ilmu sebagaimana yang kita katakan adalah sebuah perkara yang harus selalu kita tuntut, walaupun tidak dijadwalkan atau tidak ditentukan waktunya. Maka tatkala kita punya kesempatan, maka kita belajar, kita luangkan waktu, selama hayat dan umur kita masih ada. Maka kita wajib untuk selalu tafaqquh dan mempelajari agamanya Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini kita akan mempelajari masalah kalimat la ilaha illallah, kemurnian dari la ilaha illallah. Salah satu perkara yang penting untuk kita pelajari. Ya, kalimat la ilaha illallah adalah kalimat yang disebut dengan kalimatu taqwa, atau diistilahkan dengan kalimatu taqwa. Dan juga para ulama menyebutkan dengan kalimat urwatul wuthqa, ya, urwah al-wuthqa, tali yang kokoh, sebagaimana Allah menyebutkan banyak di dalam Al-Quran. Dan juga disebutkan dengan atau diistilahkan dengan asasul Islam, pondasinya Islam. Maka seorang muslim wajib untuk mempelajari ini, memahami kalimat la ilaha illallah, ya, kalimat la ilaha illallah. Dan juga disebut oleh para ulama dengan miftahul jannah, ya, miftahu dari salam, ya, miftah, kunci surga. Mempelajari kalimat ini adalah sesuatu yang sangat dianjurkan oleh para ulama. Al-Imam Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala pernah ditanya tentang kalimat ini. Seseorang berkata kepada beliau,
inna unasan yaquluna man qala la ilaha illallah dakhala al-jannah. Jadi seseorang berkata kepada Al-Imam Hasan Al-Basri rahimahullah bahwa sesungguhnya ada beberapa orang yang berkata, barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah maka dia akan masuk surga. Maka Imam Hasan Al-Basri menjawab, qala na'am. Qala na'am. Iya, memang akan masuk surga orang yang mengatakan kalimat la ilaha illallah. Akan tetapi kata beliau, man qala la ilaha illallah fa'adda haqqaha wa faradaha dakhala al-jannah. Ada syarat yang harus dipenuhi, yaitu orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah harus kemudian juga dia melaksanakan hak-hak dari kalimat tersebut dan juga kewajiban-kewajiban dari kalimat tersebut. Jadi tidak cukup hanya ucapan, harus juga melaksanakan kewajiban dari kalimat tersebut dan juga hak-hak yang harus ditunaikan dari kalimat tersebut. Dan lebih jelas lagi disebutkan dan dijelaskan oleh Al-Imam Wahab Ibnu Munabbih rahimahullah. Al-Imam Wahab Ibnu Munabbih rahimahullah. Beliau mengatakan dan juga ditanya tentang masalah ini. Kata beliau, alaysa miftahu al-jannah la ilaha illallah? Kata seseorang berkata kepada Al-Imam Wahab Ibnu Munabbih rahimahullah, bukankah kunci surga itu adalah kalimat la ilaha illallah? Beliau mengatakan qala bala. Iya, memang kunci surga adalah la ilaha illallah. Kita tidak meragukan itu. Akan tetapi kata beliau, walakin, akan tetapi ma min miftahin illa kana lahu asnanun. Kecuali setiap kunci itu pasti ada yang namanya guruji-gurujinya atau gigi-gigi kuncinya tersebut. Maka kata beliau, fa'in ataita bimiftahi lahu asnan yuftahu lakal jannah. Kalau kamu datang dengan kunci yang memiliki gigi-giginya, maka akan dibukakan bagimu surga. Wa illa fala yuftahu laka al jannah. Kalau tidak, maka surga tidak akan dibukakan bagimu. Jadi jelas bagi kita bahwa kalimat la ilaha illallah ini tidak hanya sebatas ucapan, tapi memerlukan kepada pemahaman dan perkara-perkara yang wajib untuk kita pahami. Maka di sini kita akan sebutkan secara ringkas, ya, secara ringkas kesimpulan dari perkara-perkara yang penting untuk kita jelaskan di dalam masalah kalimat la ilaha illallah. Yang pertama, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, yang wajib dan perlu untuk kita pahami tentang kalimat la ilaha illallah adalah dari sisi maknanya. Makna la ilaha illallah. La ilaha illallah memiliki makna la ma'budin bihaqqin illallah. Ya. Bahwa makna la ilaha illallah adalah la ma'bud bihaqqin illallah wa ghairullahi in ubida fa batil. Bahwa makna kalimat la ilaha illallah adalah tidak ada al-ma'bud yang diibadahi atau tidak ada yang berhak untuk diibadahi kecuali Allah Subhanahu wa taala. Karena makna ilah adalah ma'bud. Makna ilah adalah ma'bud yang diibadahi. Jadi tidak ada yang diibadahi dengan hak, berhak atau dengan pantas kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Ini makna secara ringkas dari kalimat la ilaha illallah. Dari mana kita mengambil kesimpulan dari makna kalimat tersebut? Dari firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Had ayat ke-62, Allah berfirman, dzalika bi anna Allah huwal haq wa annama yu'badu min dunihi huwal batil. Bahwa kata Allah, itulah dikarenakan Allah Subhanahu wa taala adalah al-haq. Maksud al-haq di sini adalah bahwa Allah benar adanya sebagai sesembahan, bahwa Allah benar adanya sebagai zat yang berhak untuk diibadahi, dan segala apa yang datang dari Allah adalah kebenaran, dan apa yang dikhabarkan oleh Allah itu pun juga kebenaran,
dan semua yang Allah ciptakan adalah kebenaran. Maka seluruh apa yang ada di sisi Allah dan dari Allah adalah semuanya kebenaran. Wa annama yu'badu min dunihi huwal batil, dan segala sesuatu yang diibadahi dari selainnya adalah kebatilan. Naam, dari sini kita paham dan mengambil kesimpulan bahwa makna dari kalimat la ilaha illallah adalah la ma'budin bihaqqin illallah. Tidak ada sesembahan yang berhak untuk diibadahi kecuali Allah. Jadi di sana ada sebagian yang mengatakan dari makna la ilaha illallah itu adalah maknanya la mawjud illallah. Ya, la mawjud illallah. Ini kalimat yang sering kita dengar di antara kaum muslimin ya di negeri kita. La mawjudin illallah. Tidak ada Tuhan yang ada kecuali Allah. Dari kalimat ini akan akan memiliki dua kandungan ya, atau dua maksud ya, dari kalimat tidak ada Tuhan selain Allah. Kalau kita katakan tidak ada Tuhan selain Allah, yang dimaksud adalah bahwa tidak ada Tuhan, meniadakan Tuhan-Tuhan, bahwa hanya ada Tuhan Allah saja, maka ini sesuatu yang keliru. Karena di sana ada orang-orang yang menyembah kepada selain Allah. Bujur apa kata? Tidak ada Tuhan selain Allah, berarti kan tidak ada Tuhan, maksudnya tidak ada sesembahan yang diibadahi. Hanya Allah saja. Maka ini sebuah ucapan yang keliru. Kenapa keliru? Karena di luar sana banyak dari manusia yang dia non-muslim, yang tidak beragama Islam, menyembah kepada selain Allah. Maka ini definisi ini menyelisihi al-waqi', menyelisihi kenyataan yang ada. Dan juga dari kalimat tidak ada Tuhan selain Allah juga bisa bermakna kalimat tersebut mengatakan tidak ada Tuhan kecuali apa yang Tuhan-Tuhan yang ada ini adalah semuanya Allah. Tiada Tuhan kecuali Allah. Berarti menunjukkan bahwa dia mengatakan tiada Tuhan kecuali Allah. Jadi Tuhan-Tuhan yang ada itu ya Allah. La mawjud illallah, maksudnya tidak ada Tuhan, yang ada ya itulah Allah yang diibadahi. Walaupun bermacam-macam raga, bermacam-macam jenis yang diibadahi, maka itulah Allah. Maka kalimat ini adalah, atau makna yang seperti ini diartikan dari kalimat la ilaha illallah, definisi yang sangat keliru dan sangat membahayakan dari akidah seorang muslim. Maka kita harus meluruskan dan memahamkan kaum muslimin tentang makna la ilaha illallah tersebut. Paham ya jadinya ya? Jadi dari kalimat la ilaha illallah diartikan tidak ada Tuhan selain Allah, itu ada dua kandungan. Menafikan seluruh sesembahan, ya, menafikan maksudnya meniadakan seluruh sesembahan, dan ini adalah sebuah kekeliruan, kesalahan. Dan yang kedua, menyatakan bahwa semua yang disembah itu adalah Allah. Nah. Kemudian perkara yang kedua yang berkaitan dengan kalimat la ilaha illallah, kita harus memahami dari rukun kalimat la ilaha illallah. Kalimat la ilaha illallah, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, itu memiliki dua rukun. Memiliki dua rukun. Rukun yang pertama diambil dari kalimat atau dari kata bagian la ilaha. Tidak ada ilah yang berhak. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi. Kemudian rukun yang kedua diambil dari illallah. Maka rukun yang pertama diambil dari kalimat la ilaha adalah penafian. Rukun yang pertama adalah menafikan, bahwa tatkala kita mengatakan la ilaha, maka rukun yang pertama kita harus menafikan semua ibadah selain Allah itu adalah batil. Ini menafikan semua ibadah kepada selain Allah. Maka mengharuskan seseorang yang tatkala dia mengatakan menafikan semua ibadah selain Allah,
mengharuskan dia meniadakan ilah-ilah selain Allah. Ya, bahwa Tuhan-Tuhan selain Allah itu adalah batil. Kemudian meniadakan yang namanya tawagid, segala sesembahan yang diibadahi selain Allah. Dan juga menafikan segala arbab, tandingan-tandingan yang ditandingkan dengan Allah. Dan juga menafikan segala andat, sesuatu yang diserupakan dengan Allah. Maka tatkala kita mengatakan la ilaha, maka rukun yang harus wajib kita tanamkan dalam diri kita menafikan semua itu. 4 perkara tadi. Menafikan semua Tuhan-Tuhan yang ada, bahwa itu batil, dan menafikan semua sesembahan selain Allah, apapun itu jenisnya, dari para malaikat, anbiya, atau para patung-patung, atau pohon-pohon, dan selainnya, kita harus nafikan. Dan juga menafikan semua tandingan yang diberikan keberhakan kepada mereka dari kerububiahannya. Allah subhanahu wa ta'ala. Kita nafikan tandingan bagi Allah, dan kita nafikan penyerupaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian rukun yang kedua adalah al-itsbat, menetapkan dari kalimat illallah, menetapkan hanya Allah lah zat yang berhak untuk diibadahi. Maka tatkala kita menyatakan Allah adalah zat yang diibadahi, kita tetapkan bagi Allah, maka mengharuskan bagi kita 4 perkara pula. Yaitu yang pertama adalah menetapkan al-qasdu, niat kita, tujuan kita, keinginan kita hanya harus kita tujukan kepada Allah. Ya, jadi rukun yang kedua ini mengharuskan kita harus memurnikan semurni-murninya al-qasdu, tujuan kita. Kemana kita harus tujukan ibadah ini? Kemana kita harus tujukan agama ini? Dan tujuan kita di dalam beribadah dan melakukan segala aktivitas karena Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua adalah menta'zimkan Allah. Tatkala kita mengatakan Allah sebagai Tuhan, kita tetapkan Allah lah yang berhak diibadahi, maka kita harus mengagungkan Allah sebagai Tuhan kita. Yang mengagungkan Allah dalam artian merendahkan diri kita. Kita tidak boleh kemudian berani kepada Allah, mendahului ketetapan Allah, dan menyelisihi dari perintah-perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga adalah al-khauf. Tatkala kita mengatakan Allah lah yang berhak disembah, maka kita menyatakan saya takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala semata. Tidak takut kepada selain Allah. Tidak takut hilangnya pekerjaan karena Allah. Tidak takut dari gangguan-gangguan siapapun karena Allah. Karena dia hanya takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian juga ar-raja, dia harus menetapkan harapan dia hanya kepada Allah. Tatkala dia berkorban di jalan Allah, maka dia berharap Allah membalikkan, menggantikan yang lebih baik dari apa yang dia korbankan karena Allah. Nah, dan ini 4 perkara yang harus kita tanamkan dari rukun itsbat. Nah, jadi kita pahami rukun dari la ilaha illallah adalah an-nafyu wal itsbat. Nah, dan perinciannya sudah kita sebutkan. Nanti kita tanya setelah Isya. Ingatilah. Kemudian perkara yang ketiga yang berkaitan dengan kalimat la ilaha illallah yang perlu untuk kita pahami adalah ad-dalalatul la ilaha illallah. Penunjukan dari kalimat la ilaha illallah. Kalimat la ilaha illallah ma'asyiral muslimin itu menunjukkan kepada tauhid yang 3. Menunjukkan kepada tauhid yang 3. Apa itu? Rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat. Ya, tatkala kita mengatakan la ilaha illallah, maka di sana kita mengesahkan Allah, karena makna dari tauhid adalah ifradullah. Ya, mengesahkan Allah. Ya, bima yastahiqu bihi, dari apa-apa yang berhak bagi Allah Subhanahu wa taala, dari kerububiahan Allah. Apa kerububiahan? Ketuhanan Allah. Perkara yang diperbuat oleh Allah dari penciptaannya
dari kekuasaannya, dari tadbirnya, ya, pengaturannya, dan dari rizki yang Allah berikan. Maka kita tetapkan yang melakukan itu semua adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian juga dari kalimat la ilaha illallah menunjukkan kepada keuluhiyahan Allah, keesaan Allah di dalam at-ta'abbud, di dalam perhambaan, bahwa penghambaan, peribadatan itu hanya milik Allah semata, tidak boleh diberikan kepada selain Allah. Dan begitu pula dari kalimat la ilaha illallah menunjukkan kepada nama dan sifat-sifat Allah. Al-ilah, Allah. Situ ada nama Allah yang agung, nama yang paling mulia, kalimat Allah. Ya, kalimat Allah. Dan inilah a'zamu kalimat dan a'raful ma'arif. Ya, kalimat yang paling ma'ruf atau kalimat yang paling a'raf, ya, dalam bahasa Arab. Maka seorang paham dari istidlal atau penunjukan dari kalimat la ilaha illallah mengandung dari 3 tauhid ini. Maka seorang harus mengesahkan Allah dari apa yang berhak bagi Allah, dari rububiyahnya, uluhiyahnya, dan asma wa sifatnya. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, dari perkara yang wajib untuk kita pahami dari kalimat la ilaha illallah adalah syurutuha, ya, syarat dari kalimat la ilaha illallah. Dan ini adalah perkara yang paling penting dalam kalimat ini, ya. Kalimat la ilaha illallah memiliki syarat yang harus dipenuhi. Jadi tidaklah seorang itu dikatakan muwahhid sampai memenuhi syarat-syarat la ilaha illallah ini. Dan syarat la ilaha illallah ada 9 yang disebutkan oleh para ulama. Yang pertama adalah tatkala kita mengatakan la ilaha illallah, maka kita harus memahaminya. Al-ilmu bihi, memahaminya, mempelajarinya. Wa munafi lil jahli, dan menafikan dari kejahilan, ya, kebodohan. Jadi seorang dikatakan muwahhid, maka dia harus paham, ya, tentang kalimat la ilaha illallah. Jadi kalau seorang itu mengatakan saya muwahhid, tapi tatkala ditanya apa itu kalimat la ilaha illallah enggak paham, berarti dia belum memenuhi syarat seorang yang bermuwahhid. Ya, syarat seorang yang muwahhid dengan syarat yang sempurna. Maka seorang muslim harus wajib memahami ini, yang memahami kalimat la ilaha illallah. Allah mengatakan fa'lam annahu la ilaha illallah. Pahamilah, kata Allah. Pelajarilah dari kalimat la ilaha illallah. Allah menyuruh untuk kita memahaminya dari kalimat la ilaha illallah. Dan Nabi SAW juga menyatakan dalam hadis Muslim, man mata wa huwa ya'lamu annahu la ilaha illallah dakhala al-jannah. Barang siapa yang meninggal dalam keadaan dia memahami kalimat la ilaha illallah, dia akan masuk surga. Apa syaratnya? Paham kalimat la ilaha illallah. Bukan hanya ucapan. Memang ucapan adalah salah satu syarat dari syarat yang 9 dari syarat la ilaha illallah. Tapi syarat yang lebih penting dan yang utama adalah memahami kalimat ini. Memahami kalimat la ilaha illallah. Jadi kita harus pahami ma'asyiral muslimin, apa makna kalimat la ilaha illallah? Apa rukun dari kalimat la ilaha illallah? Apa mawani', pembatal-pembatal, wa nawaqid, ya, pembatal-pembatal dari kalimat ini? Kita harus paham. Mungkin saja dari kita ada yang tergelincir dari pembatal-pembatal kalimat la ilaha illallah dan kita tidak tahu. Ya, dan kita tidak tahu. Kenapa? Karena kita tidak belajar. Karena kita tidak mau mempelajarinya. Apakah karena kemalasan kita, ataukah mungkin karena penyepelean kita terhadap perkara itu? Naudzubillah. Maka oleh karenanya kita harus memahami kalimat ini, kalimat yang sakral, kalimat yang sangat menentukan kedudukan seorang kelak di surga ataukah di neraka. Maka harus memahaminya. Ini syarat yang pertama. Yang kedua adalah syarat yang kedua dari kalimat la ilaha illallah, al-yakin al-munafi li syak.
Seorang tatkala sudah menyatakan la ilaha illallah, maka dia harus yakin bahwa Allah lah sesembahan dia. Enggak boleh tatkala dia mengatakan la ilaha illallah, dia masih nongkrong bersama para dukun. Dia masih percaya yang namanya ilmu perbintangan. Atau dia masih naudzubillah percaya dengan tahayul-tahayul, percaya dengan khurafat-khurafat. Ini menafikan dari yang namanya kalimat la ilaha illallah. Ya, syarat la ilaha illallah harus yakin. Tatkala engkau mengatakan la ilaha illallah, engkau harus yakin hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, tidak ada keraguan. Allah adalah zat yang berhak diibadahi. Allah adalah zat yang harus diminta. Tatkala saya mendapatkan masalah, musibah, mendapatkan sebuah problem, kepada siapa saya mengadu? Kepada Allah. Tidaklah kita mengadu kepada selain Allah. Kita harus mengadu hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman di dalam surah Al-Hujurat ayat ke-15. Allah mengatakan, innamal mu'minun alladzina amanu billahi wa rusulih thumma lam yartabu wajahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah ulaika humus shadiqun. Kata Allah, innamal mu'min, sesungguhnya orang yang beriman itu adalah orang yang menyatakan keimanan kepada Allah dan kepada Rasulnya, thumma lam yartabu, kemudian mereka tidak ragu terhadap keimanan tersebut. Lihat, ini syarat yang kedua, tidak boleh ragu. Tatkala kita mengatakan la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah, maka kita yakin bahwa petunjuk Allah adalah sebuah petunjuk yang akan menghantarkan kepada kebahagiaan dunia dan juga akhirat. Wajahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah, kemudian mereka berjihad. Ini menunjukkan kepada konsekuensi dan bukti keyakinan mereka kepada Allah. Mereka berjihad, mereka berjuang membela agama Allah di jalan Allah dengan harta dan jiwa mereka, dengan raga mereka. Mereka inilah orang-orang yang jujur, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian syarat yang ketiga dari kalimat la ilaha illallah adalah al-qubul, yang menerima dan menafikan dari yang namanya ar-rad, al-qubul. Tatkala kita mengatakan la ilaha illallah, maka kita harus menerima Allah sebagai Tuhan kita, menerima terhadap apa yang telah Allah tetapkan dari peraturan-peraturannya, dari undang-undangnya, menerima terhadap apa yang telah Allah takdirkan dari rizkinya dan semuanya. Maka kita harus memahami ini, kita harus yakin, kita harus qubul, menerima terhadap apa yang telah Allah Subhanahu wa ta'ala sampaikan kepada kita semua. Kita azan dulu, Bah. Silakan azan dulu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah.
أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Bismillah. Kita lanjutkan sedikit. Di syarat yang ketiga di kalimat la ilaha illallah adalah al-qubul, yang menerima dari ketentuan-ketentuan atau petunjuk yang ditunjukkan oleh kalimat tersebut, dari keharusan dari kalimat tersebut. Kemudian syarat yang keempat dari syarat la ilaha illallah adalah al-inqiyat wal istislam, yaitu al-inqiyat tunduk, istislam berserah diri, tunduk dan berserah diri kepada apa yang ditunjukkan oleh kalimat la ilaha illallah tersebut, yang menafikan dari at-tarku, meninggalkannya. Jadi tatkala kita mengatakan la ilaha illallah, maka kita wajib untuk inqiyat, ya tunduk, bahwa Allah sebagai Tuhan saya yang berhak untuk saya ibadahi, maka kita pun tunduk terhadap ketentuan Allah, terhadap perintah-perintah Allah. Karena kita adalah hamba dan makhluk Allah, maka tatkala sang raja menyatakan apapun yang dia inginkan, maka kita harus mengiyakan dan melaksanakan terhadap perintah tersebut, terhadap keinginan sang raja, keinginan sang al-ma'bud yang diibadahi. Nah, kita harus tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah mengatakan dalam surah Luqman ayat ke-22, Allah berfirman, "Wa may yuslim wajhahu ila Allah wa huwa muhsin, faqad istamsaka bil urwatil wuthqa wa ila Allahi aqibatul umur." Kata Allah, barang siapa yang yuslim wajahahu, menyerahkan segala urusannya, maksudnya adalah dia tunduk terhadap perintah-perintah Allah, tunduk terhadap ketentuan-ketentuan Allah. Wa huwa muhsin, dan dalam keadaan dia ihsan, yaitu mewahidkan Allah di dalam peribadahan, ya, mengesahkan Allah di dalam ketuhanan. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, faqad istamsaka bil urwatil wuthqa, maka sungguh dia telah berpegang teguh dengan tali yang sangat kokoh. Maksudnya tali yang kokoh ini adalah kalimat la ilaha illallah. Jadi Allah mengatakan orang yang tunduk terhadap segala apa yang Allah tetapkan, mereka inilah yang berpegang teguh dengan kalimat la ilaha illallah. Naam.
Jadi sebaliknya, mafhumnya bahwa seorang yang tidak tunduk kepada Allah berarti dia belum berpegang dengan maksimal kepada la ilaha illallah yang telah dia ikrarkan di dalam diri dia. Naam. Makanya ada istilah yang namanya, atau di dalam bab tauhid kitab akan dijelaskan tentang man haqqaqa tauhid dakhala al-jannah min ghairi hisab wala azab. Barang siapa yang melaksanakan tauhid ya dengan kesempurnaannya, maka dia akan masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Maka maksudnya adalah dia tunduk dengan sebenar-benarnya ketundukan. Maka dia tidak melakukan maksiat, tidak melakukan kebid'ahan, tidak melakukan kemungkaran. Maka ini yang benar-benar akan menjadikan dia masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Kemudian syarat yang kelima adalah as-sidqu al-munafi lil kadhib. Membenarkan kalimat tersebut dan menafikan, meniadakan yang namanya pendustaan. Bahwa kita membenarkan Allah zat yang berhak untuk diibadahi. Kita membenarkan Allah lah zat yang berhak untuk ditaati. Dan kita membenarkan segala apa yang Allah kabarkan. Dan membenarkan semua rasul-rasul yang Allah utus. Dan membenarkan semua kitab-kitab yang munazzal, yang turun, semuanya kita benarkan. Datang dari Allah dan semuanya adalah kebenaran. Kita benarkan. Sebagaimana Allah mengatakan di dalam surah Al-Ankabut ayat ketiga, atau ayat pertama sampai ketiga, Alif Lam Mim ahasiban nas ay yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia itu mengira tatkala mereka mengatakan saya beriman kepada Allah, kemudian mereka tidak diuji? Maka Allah menjelaskan walaqad fatanna alladziina min qablihim wala ya'lamannallahu alladziina shadaqu wala ya'lamannal kadzibin. Apa yang diinginkan oleh Allah dari ujian tersebut? Sungguh kata Allah, orang-orang terdahulu telah kami uji agar kami mengetahui siapa yang jujur dan siapa yang dusta terhadap keimanannya. Jadi ketetapan Allah dari takdir-takdir Allah, dari musibah-musibah, fitnah-fitnah yang menimpa kepada seseorang, maka ini adalah sebuah ujian yang Allah inginkan kejujuran seorang itu dari keimanannya. Maka seorang yang benar-benar jujur dalam keimanannya, mereka akan menerima. Mereka akan ridha terhadap ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah uji, dan seorang yang beramal, inilah bukti tanda dari kejujuran dia dalam keimanannya. Kemudian yang keenam adalah al-ikhlas, al-munafi lisyirk. Dia harus mengikhlaskan segala peribadahan hanya kepada Allah dan menafikan kesyirikan sekecil apapun. Menafikan kesyirikan sekecil apapun. Allah mengatakan fa'budullaha mukhlishina lahuddin wa ma umiru, dan dalam ayat yang lain wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Semuanya menunjukkan kepada keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita harus ikhlas kepada Allah dalam ibadah. Maka kita mengikhlaskan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ingin sum'ah didengar, tidak ingin riya untuk dilihat, tidak. Tapi kita benar-benar ikhlas dan murni, memurnikan ibadah itu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketujuh adalah al-mahabbah, cinta. Tatkala kita mengatakan la ilaha illallah, maka kita harus cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan cinta apa yang datang dari Allah, dan cinta kepada apa yang Allah cintai. Kata Nabi SAW, salasun man kunna fihi
wajada halawatal iman. Barang siapa, kata Nabi, 3 perkara. Barang siapa 3 perkara ini ada pada seseorang, seorang tersebut akan mendapatkan manisnya keimanan. Yang pertama, ayyakunallah wa rasulahu ahabba ilaih mimma siwahuma. Hendaknya Allah dan Rasulnya adalah 2 perkara yang paling dia cintai, sampai kepada dirinya sendiri. Dia lebih mencintai Allah dan Rasulnya. Naam. Dan kemudian wa ayyuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah, dan dia tidak mencintai seseorang kecuali cintanya karena Allah. Cinta kepada istrinya, cinta kepada sahabatnya, cinta kepada kerabatnya, cinta kepada hartanya, kepada apapun dia cinta karena Allah, bukan karena tujuan-tujuan yang lain dari perkara-perkara dunia. Cinta dia hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga wa ay yakraha ay ya'uda ilal kufri kama yakraha ay yuqdhafa finnar. Dia benci untuk kembali kepada kekufuran, kepada kemaksiatan, kepada kejahilan, sebagaimana dia benci dan tidak menginginkan dia dilemparkan ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Tatkala Allah telah berikan dia hidayah, berikan dia petunjuk, Allah berikan kepada dia taufik, maka kemudian dia terima dan dia pertahankan dan tidak mau kembali kepada masa-masa kejahilan. Kemudian yang ke-8 adalah al-kufru bit tawaghit. Tatkala kita mengatakan la ilaha illallah, maka kita harus mengkufuri, mengingkari semua sesembahan selain Allah. Ya, jadi tidak betul tatkala orang mengatakan la ilaha illallah masih percaya kepada dukun, masih percaya kepada jimat-jimat, masih percaya kepada tetambaan. Ada nggak di sini tetambaan? Nggak tahu. Atau percaya dengan tahayul-tahayul, ya, dengan gelang hitam, ya, dengan sesuatu yang diikatkan di kaki, di tangan dan semisalnya, yang tidak ada bukti sama sekali dari penelitian, dari dalil secara syar'i atau dari dalil penelitian secara ilmiah. Enggak ada. Kalau memang itu ada dari ilmiah kedokteran atau dari mungkin dari penelitian dari ilmiah, ya ilmiah itulah maksudnya, maka ini boleh dipakai, enggak masalah. Tapi kalau tidak ada, cuma sebatas tahayul saja, pakai ini supaya tidak datang tidak sial, tidak ini dan tidak itu, ya, tidak kena ain dan semisalnya, maka ini adalah kepercayaan yang harus kita nafikan. Kemudian yang terakhir ma'asyiral muslimin adalah an-nutqu biha. Ya, an-nutqu biha. Kita harus mengucapkannya. Ya, mengucapkan la ilaha illallah. Nabi SAW menyebutkan di dalam sebuah riwayat, di dalam riwayat Imam Ahmad di dalam musnadnya, Nabi mengatakan, kata Nabi, jaddidu imanakum, senantiasalah kalian memperbaharui iman kalian. Jaddidu imanakum, senantiasalah kalian memperbaharui iman kalian. Maka para sahabat mengatakan, bagaimana kita memperbaharui iman? Kata Nabi SAW, aktsiru min qawli la ilaha illallah, perbanyaklah dari ucapan la ilaha illallah. Ya. Karena kalimat la ilaha illallah bagi orang yang paham maknanya, maka akan muncul yang namanya keimanan di dalam diri dia. Akan memperbaharui yang tadinya imannya mungkin turun, akan naik kembali dengan kalimat yang dia ucapkan dari la ilaha illallah. Tapi kalau hanya sebatas kalimat saja dia ucapkan tapi tidak memahaminya, ya tidak bermakna juga, tidak bermanfaat bagi dia. Maka perlu untuk mengetahui kalimat tersebut, mengilmui kalimat tersebut. Dan juga Nabi mengatakan dalam riwayat Imam Hakim, Nabi mengatakan, innal imana la yakhluqu aw la yakhlaqu fi jawfi ahadikum kama yakhlaqu thawbu al-khaliq fa as'alullaha ayujaddida imanakum fi qulubikum. Kata Nabi SAW, sesungguhnya iman itu akan menghiasi
di dalam sanubari seseorang. Jadi keimanan itu akan menghiasi sanubari seseorang, jiwa seseorang, kepribadian seseorang dengan iman. Sebagaimana pakaian akan menghiasi ciptaan Allah Subhanahu wa taala, akan menghiasi dalam artian akan memberikan kepada dia kerupawanan, ya, akan menjadi seorang itu rupawan dengan pakaian. Maka kata Nabi SAW, hendaknya senantiasa kalian memperbaharui iman kalian di dalam hati kalian dan mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk selalu iman ini ada di dalam hati kita. Ya, iman ini ma'asyiral ikhwah selalu naik turun. Maka kita harus minta kepada Allah agar supaya iman kita ini selalu naik dan naik. Ya, mungkin ada masanya futur, turun, tapi ingatlah selalu kepada Allah. Ya, ingatlah selalu kepada Allah. Salah satunya adalah dengan kita bermajelis ilmu. Karena tempat majelis ilmu inilah yang akan mengingatkan kita dan akan menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita jauh, maka iman pun juga akan jauh dari kita. Karena iman ini perlu untuk selalu disirami dengan siraman rohani dari Al-Qur'an dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan. Walaupun di sini ada pembahasan tentang masalah nawaqidul la ilaha illallah. Apakah mau kita baca nanti setelah Isya ataukah selesai di waktu yang lain? Nawaqid maksudnya pembatal kalimat la ilaha illallah. Belabuhan pian handak kita baca imbah Isya. Kalau jar pian kain hajagin kesempatan yang akan datang, 2 bulan yang akan datang, kita baca 2 bulan yang akan datang. Handak imbah Isya ini kah? Terserah ban pian, imbah Isya apa 2 bulan yang akan datang. Itu pun kalau masih ada umur lah. Mbah insyaallah kita sambung insyaallah, yaitu meneruskan pembahasan kita. Barakallahu fikum, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.